Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu kita diberikan nikmat untuk sholat berjamaah di masjid yang tercinta ini. Dan oleh karena itu para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama sebelumnya untuk berniat beriktikaf di masjid ini biar kita mendapat pahala yang berbeda. Amin rabbal alamin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya pasti itu sangatlah banyak. Bahkan disebutkan bahwa kalaupun pohon-pohon ini menjadi penanya dan air atau lautan minyak dan sungai itu menjadi tintanya, maka itu tidak akan pernah cukup menuliskan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika engkau ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah, engkau tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, jika kita meyakini nikmat Allah sudah banyak dan pasti banyaknya dan kita tidak mampu menghitung, maka sewajarnya dan sepatutnya lah sandaran kita hidup di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, para pendengar Radio Darussalam, sebuah hikayah atau sebuah cerita tentang Nabi Sulaiman bersama semut, yang mana pada saat itu Nabi Sulaiman bertanya kepada semut. Nabi Sulaiman bertanya bukan berarti Nabi Sulaiman ragu dengan nikmat yang diberikan Allah, akan tetapi Nabi Sulaiman ingin mengetahui bagaimana keadaan penduduknya atau bagaimana keadaan rakyatnya, yaitu pada saat itu adalah semut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, berapa jatah satu ekor semut itu makan dalam 1 tahun? Maka dikatakan oleh semut tersebut 1 biji gandum. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin membuktikan bahwa 1 ekor semut tersebut cukup dengan 1 biji gandum. Diambilnya lah 1 semut dan dimasukkannya lah ke dalam botol bersama dengan 1 biji gandum. Maka kata Nabi Sulaiman, akan aku buka botol ini dan akan aku tambahkan lagi ketika 1 tahun yang akan datang. Maka masuklah semut tersebut dan berhari-hari, berbulan-bulan sampai 1 tahun lamanya, dan hampir Nabi Sulaiman tidak ingat lagi bahwa dia pernah meletakkan 1 ekor semut ke dalam 1 botol bersama 1 biji gandum. Akhirnya 1 tahun lebih barulah dibuka oleh Nabi Sulaiman. Dan ditemukan bahwa semut tersebut, 1 biji gandum yang bersama semut tersebut itu tidak habis. Maka kata Nabi Sulaiman, wahai semut, kata engkau 1 tahun itu 1 biji gandum, tapi kenapa engkau tidak menghabiskan? Apa jawaban semut? Kata semut, wahai Sulaiman, wahai Nabi Allah,
aku di dalam botol ini engkau kasih 1 biji gandum, dan kalau aku yakin kepada engkau bahwa engkau akan datang 1 tahun pas, ya kan? Kalau engkau datang 1 tahun pas, maka pasti akan aku habiskan. Tetapi jika seandainya aku memang melakukan hal tersebut dan buktinya kau telat daripada 1 tahun, maka aku akan mati. Maka kata sumur tersebut, maka aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa kepada makhluknya. Allah tidak akan pernah lupa memberikan nikmat-nikmatnya kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Ini baru semua. Bagaimana kita saat ini, berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sekarang ini kita sudah menjadi orang yang mungkin pejabat yang tinggi, atau kita pernah berbuat baik kepada orang lain dan kita merasa orang ini nggak tahu diri, nggak balas sama saya. Atau kita merasa kita telah mengajarkan satu ilmu atau satu pengetahuan kepada murid kita, tapi kok muridnya nggak tahu-tahu sama kita. Atau kita merasa kita menjadi orang yang kaya, kemudian kita sombong. Maka sebenarnya kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya tersebut itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukannya itu pun sebenarnya adalah qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi ada celengan lewat, kemudian kita memasukkan uang ke dalamnya, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah artinya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan hati kita, memudahkan hati kita, atau menggretekkan hati kita sehingga kita mampu memasukkan uang ke dalam celengan tersebut. Jadi yang hebat bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu mengajarkan seseorang ilmu pengetahuan, kemudian orang tersebut jadi pejabat, dia pintar, ya bukan karena kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah ingin mengikut sertakan kita di dalam proses pemberian nikmat kepada hamba-Nya Allah yang lain tersebut. Ketika seseorang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada pernah kata sombong di dalam dirinya. Dan tidak akan pernah ada dendam. Kalau seandainya nih kita telah membantu seseorang, kita bantu dia, dapat dia pekerjaan, jadi dia pejabat. Terus kata kita, oh kalau tidak saya yang bantu dia, nggak mungkin dia seperti sekarang. Lalu kita merasa orang itu harus balas budi dengan kita. Hal itu, kenapa hal itu terjadi? Karena kita merasa kitalah yang membantu orang tersebut. Tetapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang membantu, tetapi Allah melibatkan kita dalam proses membantu hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga nanti misalkan nih ada bapak yang dibantu oleh temannya, kemudian ini bukan teman saya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita dibantu seseorang, kita jangan melupakan kebaikan seseorang tersebut. Bahkan di dalam hadis banyak disebutkan bahwa apabila ada orang berbuat baik, maka berusahalah engkau untuk membalasnya, atau paling tidak engkau mendoakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibarat atau satu pengandaian bahwa kehidupan kita ini semuanya itu adalah pertolongan Allah. Satu ibarat tersebut bisa kita contohkan bahwa ketika Bapak Ibu kemudian berada pada satu kota yang Bapak Ibu tidak tahu sekali, ini jalan mana, belok mana, lurus mana, ya kan?
Tapi Bapak Ibu cuma tahu ini tujuannya adalah, misalkan tujuannya adalah Masjid Raya Darussalam. Tapi karena kita pertama kali, kita nggak tahu ini lurusnya mana, belok kiri, belok kanan, ya misalkan tidak ada GPS ya, tidak ada GPS. Tiba-tiba ada orang yang membantu. Ada orang yang membantu Bapak Ibu. Orang tersebut kemudian ya udah, kamu nanti belok sana, belok sini, belok kanan, kemudian lurus, nanti stop kira-kira 100 meter. Dari tikungan kiri misalkan. Akhirnya orang ini pun dia ternyata dia tidak cuma menunjukkan jalan, tetapi kata dia, ya udah kamu bonceng aja sama aku dan aku antarkan kamu. Diantarkan semua orang tersebut. Diantarkan, di tengah jalan, yuk kita makan dulu. Diajak makan. Akhirnya kita sampailah ke Masjid Raya Darussalam. Terus kita, apakah kita berlagak bahwa kita yang hebat? Bukan. Yang hebat itu adalah orang yang telah mengantarkan kita. Karena dia mengantarkan kita dengan ikhlas dan tanpa minta apapun. Dan malah kita yang diberi makan gratis. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, ini loh, ini surga, ini ridho Allah. Kalau engkau mau ikut, engkau melakukan amal baik, engkau kerjakan sholat, engkau tunaikan zakat, dan engkau bersedekah. Akhirnya kita mampu bersedekah, dan itu pun semuanya adalah karena gerakan dan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena pertolongan Allah. Maka yang hebat siapa? Bukan kita. Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah juga diceritakan Nabi Musa pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa itu ada seseorang yang hartanya banyak, seseorang yang miskin, bertahun-tahun dia tidak punya harta. Kemudian pergilah dia kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata dia, wahai Nabi Musa, kami ini suami istri sudah bertahun-tahun, kami ini hidup dalam keadaan miskin. Maka engkau adalah nabinya Allah, mintalah engkau berdoa kepada Allah dan doakan kami, mudah-mudahan kami kaya. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut harta, dan jangka waktunya dia cuma diberikan harta 1 tahun lamanya. 1 tahun aja dia kaya. Kemudian orang tersebut setelah dia kaya raya, di setiap harinya dia pergunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bukan untuk menyombongkan dirinya sebagai dia orang kaya, tapi dia pergunakan harta tersebut bagaimana orang-orang dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terbantu dengan harta yang ia miliki. Akhirnya dikisahkan bahwa yang seharusnya jatahnya tersebut cuma 1 tahun, Allah lebihkan dia sampai bertahun-tahun dia kaya. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan selama nafas masih ada, selama kekuatan masih besar dan selama jabatan juga masih tinggi, maka pergunakanlah hal tersebut untuk semua kebaikan yang tujuannya itu adalah lillahi ta'ala. Sandarkanlah diri kita kepada Allah dalam hal apapun. Dalam perkara kebaikan saja kita disuruh bersandar kepada Allah, apalagi di dalam perkara-perkara yang kesulitan. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mau dimasukkan ke dalam kawali besar, ya. Kawali besar yang itu dikatakan air mendidih, kemudian apinya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ketika kita sholat,
kita merasa bagaimana sebenarnya sholat ini adalah anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mengangkat tangan, itu adalah nikmat dari Allah. Kita mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, itu adalah nikmat dari Allah. Jangan merasa, kalau kita merasa itu adalah perbuatan kita, maka nanti seandainya kita berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, katanya apa? Allah, aku sudah beribadah banyak betul, tapi kenapa doa aku tidak dikabulkan oleh Engkau ya Allah? Padahal kan kita sholat itu aja mampu mengangkat tangan, itu adalah nikmat Allah, anugerah Allah. Betapa banyak orang yang ingin sholat tetapi tangannya aja tidak bisa terangkat. Berapa banyak orang yang mau datang ke masjid sholat berjamaah, tapi dia nggak bisa jalan, harus dibantu orang. Berapa banyak orang yang mau sholat berjamaah, tapi dia harus berada di rumah sakit. Maka kita saat ini dan kita saat ini pada saat kita mendengarkan tausiah, mungkin di masjid, di YouTube, ya kan, di radio atau hal-hal yang lainnya, misalnya Instagram, maka sebenarnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa tiba-tiba hati saya muncul ingin mendengarkan tausiah? Itu adalah nikmat dari Allah. Karena Allah telah memilih kita menjadi hambanya yang pada saat itu momen Allah ingin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesombongan itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan itu adalah menunjukkan bahwa kita lupa siapa pemberi kenikmatan yang sesungguhnya. Marilah kita bersama-sama pada hari ini kita mengingat semua yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang saat ini kita miliki, baik itu jabatan ketua RT, jabatan kepala desa, camat, atau jabatan pemimpin-pemimpin di instansi, itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang memberi yang hebat. Allah lah yang memilih kita untuk berpartisipasi di dalam takdir dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur setiap saat dan selalu meningkatkan amal ibadah kita, menjaga hati kita dan ikhlas di dalam setiap perkara kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا واجدادنا وجداتنا واخواتنا وقرباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويله. شكرانك على نعمتك علينا يا الله، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الناجحين في الدنيا والاخره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.